Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman li rasulillahi wa ala alihi ashabihi wa malaihi wa alla wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, dan selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jemaah solat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang beriman dikala sendiri. Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri seringkali tergoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus soleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendiri daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak, tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah SWT. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud. Nabi SAW bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seseorang laki-laki membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihamah. Lalu kemudian Allah SWT menghancurkan leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, amma innahum akhwanukum wa bin jildatikum wa yakhuduna min laili kama tahuduna walakinnahum akawamu adha khalau bimaharimillah antahakuha. Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dari golongan kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka berani untuk melanggar hal yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita pasti tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita, pahala-pahala kita digerukan oleh Allah SWT. Maka kata Rasulullah SAW, inna rajala la ya'malu amala ahlil jannah fima yubadun linnas wa huwa minal ahlin nar. Sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masa Allah, bayangkan dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah. Ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk di dalam hadis tersebut. Maka kita perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyabluwa ankumullahu bisayyin minas saidi tanluhu aidikum wa rimahakum liya'lamallahu man yahfuhu bil ghaibi. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Quran surah Al-Maidah ayat 94. Dan juga Allah berfirman, ya'lamu khanita tal'ani wa ma tahfi sudur. Artinya Allah mengetahui mata yang
berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Maka dari itu, bagaimana kita ketika sendirian, di saat kita sendirian lebih takwa kepada Allah, berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.